Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap waktu, setiap saat. Nafas kita masih terus diberikan dan tidak lebih dari banyak nikmat yang kita tidak bisa hitung. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita panjatkan kepada salawat kepada salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setiap ba'da subuh di hari Jumat ada kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Al-Mukarram Bapak Haji Burkan Hasbi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dari perjalanan kemarin mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita, karena dalam Al-Quran ada ayatnya di surat Al-Mulk, mensyukuri nikmat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mensingkat waktu, marilah kita baca kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Burkan Hasbi LCM PDI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza taqwa. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Cuacanya beberapa hari yang kalau siang sangat panas, tapi kok kalau malam ada dinginnya. Kemarin turunnya kemana? Ke Dieng. Berarti di sana dingin terus ya, nggak pernah panas. Ya, berapa derajat di sana? Karena hari Ahad yang lalu juga anak saya ikut touring naik motor sampai ke puncak, katanya 0 derajat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadabbur alam nambah iman ya. Amin. Baik Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah, kita berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala dan berbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca halaman berapa? 189 ini mulai baru ya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillah
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Baik, kita baca satu ayat dulu, ayat 89 dari surat Al-Baqarah. Nanti selanjutnya bisa kita baca jika masih ada waktu untuk melanjutkan. Artinya ayat 89, dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelum itu mereka selalu memohon dimenangkan terhadap orang-orang kafir. Tetapi ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, tiba-tiba mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah terhadap orang-orang kafir. Sebelum kita membaca keterangan lebih lanjut, hanya mengingat kembali bahwa ayat ini masih nyambung kisah tentang Bani Israel. Diingat-ingat, mulai ayat 40 ini kita masih membaca tentang Bani Israel, baik Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa maupun sekarang yang kita baca Bani Israel anak keturunan yang hidup di Madinah di zaman Nabi. Jadi intinya Bani Israel, cuma yang diceritakan tuh beda-beda zamannya, beda-beda waktunya, beda generasi, beda orangnya. Tapi intinya satu, Bani Israel. Dan ini akan terus berlanjut, sampai di atas ayat 100. Jadi ini masih ayat 89. Nanti masih sesudah ini masih Bani Israel, kisah Bani Israel. Tapi bukan hanya cerita. Jadi cara Allah di dalam menyampaikan kisah itu penuh hikmah, bukan dongeng yang kosong. Nah, ini gambaran bagaimana suasana Bani Israel, terutama kita sebut Yahudi. Mereka berpegang pada kitab Taurat, dan saat mereka mengimani Taurat, mereka merasa sebagai orang beriman dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kitab Taurat. Mereka sebut orang kafir. Coba ikuti gambarannya. Orang Yahudi merasa beriman karena ada pedoman, yaitu kitab Taurat. Lalu orang-orang selain Yahudi atau orang yang tidak mau percaya atau iman kepada kitab Taurat, mereka anggap orang-orang kafir. Lalu berharap
mereka akan menjadi kelompok pemenang menghadapi orang-orang kafir itu. Tibalah saatnya ketika Al-Quran turun, ya, ini bukannya mereka mendukung adanya Quran yang isinya adalah membenarkan apa yang ada di Taurat, tapi mereka malah ingkar terhadap Al-Quran, sehingga kemudian Al-Quran menganggap mereka orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang awalnya mereka sendiri menganggap sebagai orang beriman, Al-Quran menganggap mereka orang-orang kafir. Jadi muter-muter dari istilah kafir itu. Jadi bagi orang Yahudi menganggap orang yang tidak iman kepada Taurat disebut orang kafir menurut istilah mereka. Sekarang dibalik, Al-Quran turun untuk mendukung mereka, mendukung apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi mereka menolak. Maka Al-Quran menyebut kalian orang kafir. Jadi di sini ada dua kafir ini, kafir versi Yahudi dan kafir versi orang Islam. Versi Yahudi ya pokoknya nggak percaya kepada Taurat kafir, sehingga karena mereka juga akan membalik. Orang Islam juga kafir menurut mereka karena tidak mau beriman kepada Taurat. Padahal orang Islam itu percaya Taurat. Al-Quran turun untuk membenarkan dan memperkuat isi Taurat, tapi mereka juga menolak. Jadi yang bingung iso wajar. Ya, jadi mereka itu yang aneh. Ketika datang Al-Quran malah mereka tidak mau beriman. Nah, coba kita masuk pada tafsir, ya, karena di sini satu ayat langsung dalam satu keterangan. Jadi biasanya ada kata pengantar, yaitu keterangan ringkas, tapi di ayat ini tidak ada keterangan ringkas, langsung tafsirnya, dan tafsirnya pun langsung satu ayat sekalian. Jadi biasanya satu ayat dipisah-pisah, satu penggal yang punya tafsiran agak meluas. Tapi di sini satu ayat, yaitu ayat 89, langsung dengan satu penafsiran. Tafsirnya ini huruf A yang terjemahan dari ayat 89. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab, ya, tentunya maksudnya Al-Quran dari Allah yang membenarkan, ya, musaddiq apa yang ada pada mereka, yaitu Bani Israel, kaum Yahudi. Padahal sebelum itu mereka selalu memohon dimenangkan terhadap orang-orang kafir. Jadi artinya di sini nanti ada penjelasannya orang-orang musyrik. Coba kita lanjut dulu. Tetapi ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, tiba-tiba mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Ya, coba kita baca penjelasannya di sini. Hal ini bertalian maknanya dengan firman Allah, hati kami tertutup, yaitu hati mereka tertutup dan mereka pun mendustakan isi kitab yang datang kepada mereka. Jadi kalau orang sudah tertutup hatinya, ya apapun tidak mau diperhatikan, tidak mau dipikirkan, yang ujungnya mengingkari, tidak mau meyakini itu baik atau buruk. Kayak orang mawinanya kiasan. Orang kalau sudah tidak cinta ini, jadi apapun yang ditawarkan, apapun yang diperlihatkan, nggak ada rasa tertariknya. Tapi sebaliknya,
orang kalau sudah jatuh cinta, apapun yang dihadapannya itu semuanya indah. Makanya walaupun gadis umur 24 disodori usia 74 yo gelem. Itu di Pacitan. Mahalnya 3 miliar. Jadi artinya hanya untuk contoh saja. Jadi artinya orang itu kalau sudah senang apapun nggak ada masalah, ya, mau menerima. Nah ini kalau sudah judulnya cinta ini. Jadi secantik apapun, ya, kalau seorang laki-laki tidak suka, tidak cinta, hatinya tertutup, nggak menarik, ya. Atau sebaliknya, seganteng apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kalau si perempuan ini hatinya sudah tertutup untuk menerima si pria itu, maka tidak akan mau memikirkannya. Makanya kadang-kadang jadi bapak atau ibu sebagai orang tua terhadap putra atau putrinya itu kadang repot memberi pertimbangan ini dan itu kepada anaknya, belum tentu sesuai harapan dia, ya. Tapi dibalik lagi, tawaran ataupun apa yang disukai si anak belum tentu orang tua juga cocok. Tapi biasanya ya sudah, demi sayangku pada putra anak atau anakku, ya silahkan, itulah pilihanmu. Ini hanya untuk mengkiaskan bahwa orang kalau sudah jatuh cinta dia apa-apain ya sudah, terus lanjut. Tapi orang kalau sudah tidak suka dia apa-apakan juga nggak mau menerima. Nah ini gambaran Bani Israel, orang Yahudi atau orang kafir itu, ya, orang kafir itu artinya menutup diri, ya, menutup diri untuk menerima hidayah. Mau kita merayu dengan kata-kata indah, mau kita kasih sesuatu yang berharga, tetap kafir. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'min. Jadi sama saja, ya, baik kamu itu beri peringatan, ya, maupun tidak beri peringatan, kau ajak atau tidak diajak, kau ancam atau kau tidak mengancam, sama saja, tetap la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini sisipan. Coba kita ikuti dulu apa yang ada di dalam buku Al-Maruli ini. Jadi maksudnya membenarkan apa yang ada pada mereka sesuai dengan apa, sesuai dengan yang ada padanya dalam masalah tauhid. Jadi ada kesamaan, ya, bahwa di kitab Taurat itu ajaran tauhid la ilaha illallah itu ada, dan ajaran Islam dalam Al-Quran juga tauhid la ilaha illallah. Artinya ada titik temu pokok-pokok agama, jadi landasan agama dan tujuan-tujuannya. Jadi sebenarnya ada kesamaan. Padahal mereka sebelum itu selalu memohon dimenangkan terhadap orang-orang kafir. Maksudnya mereka akan minta tolong kepada Muhammad. Ini bahasa untuk mengikuti kisahnya. Mestinya kalau kita nyebutnya Nabi Muhammad SAW, tapi ini untuk menggambarkan, ya, bahwa orang-orang itu menyebutnya Muhammad untuk mengalahkan orang-orang musyrikin Arab dan kaum kafir Mekah. Mereka berkata, sungguh kitab suci yang dibawanya, yaitu Muhammad, akan mendukung ajaran ketauhidan yang dibawa Musa alaihissalam dan menyerang ajaran keberhalaan yang mereka peluk. Jadi ada gambaran bahwa orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Madinah kemudian
mereka mendengar bahwa ada nabi baru lah, ya, untuk menggambarkan suasana, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Yahudi itu tidak ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menggambarkannya ada nabi di Mekah yang ternyata ditolak oleh warga setempat, yaitu orang-orang Mekah, mereka yang masih musyrikin, orang-orang yang syirik karena menyembah berhala di sekitar Ka'bah dan di Mekah secara umum. Orang-orang Yahudi itu berharap mudah-mudahan Muhammad dan umatnya menang, karena isi kitab yang dibawa sama dengan isi kitab kita Taurat. Jadi mereka mendukung dari jauh. Tapi nanti ujungnya bagaimana? Giliran Nabi Muhammad pindah ke Madinah, mendekat mereka diajak, mereka menolak. Ini kan aneh toh. Ketika jauh berharap, begitu dekat menolak. Jadi ini keunikan mereka. Maka sebenarnya ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, sering berkunjung ke orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di Madinah itu setidaknya ada 4 kabilah, ya, ada 4 kelompok. Jadi yang sering disebut itu Bani Nadir. Ya, jadi ada kelompok Bani Nadir yang Yahudi, mereka memiliki kebun kurma dan bahkan tinggal di tengah perkebunan. Dan itu juga bagian dari upaya mereka agar suatu saat ada keturunan dari mereka yang akan menjadi nabi. Kenapa? Ada isyarat dalam kitab mereka yang mungkin yang dimaksud adalah Taurat, yaitu akan datang seorang nabi, ya, nabi tentunya maksud nabi penutup, nabi akhir, itu yang tinggal di perkebunan kurma. Jadi ada isyaratnya itu. Maka orang-orang Yahudi itu mencari lahan yang mudah ditanami pohon kurma. Maka mesti mereka mencari wilayah yang ada sumber airnya. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah saat itu Yasrib, lokasinya mesti ada sumber airnya. Jadi jangan dibayangkan kemudian di sana gersang kering. Secara umum memang ibaratnya Arab tandus, tapi untuk Madinah ada beberapa tempat yang subur. Ya tentu suburnya jangan menyamakan kesuburannya dengan Indonesia tentunya. Jadi untuk wilayah sana ada mata air atau ada sumber air yang mungkin bisa dibuat sumur. Kemudian nanti mereka bercocok tanam dengan menanam pohon kurma. Nah makanya nanti rumah mereka di tengah-tengah kebun itu dikelilingi oleh kurma dan menjadi satu perkampungan, satu penduduk atau satu kabilah turun-temurun keluarga dari bapaknya, anaknya, cucunya itu satu kelompok, nggak meninggalkan tempat. Nggak kayak kita umpamanya anak nikah dengan yang lain lalu menjauh, sudah enggak. Kalau mereka di satu lokasi mau nikah dengan siapapun nanti tinggal di situ. Jadi hanya menjadi satu kabilah yang biasanya tadi diantaranya adalah Bani Nadir. Jadi kalau Bani Nadir dari situ. Ya kalau kita mau kisah lompat masa yang akan datang dalam sebuah perjalanan kisah Nabi, mereka lah yang kemudian nanti menentang Nabi Muhammad SAW sehingga terjadilah peperangan. Ini agak lompat ceritanya. Jadi mereka kemudian ditawari mau beriman aman, tapi kalau kalian ingkar, kafir, menolak,
ya silakan tinggalkan tempat. Jadi penawarannya adalah iman, aman, atau kalau nggak mau iman, ingkar, silakan tinggalkan Madinah. Nah, mereka juga nggak mau. Jadi mereka nggak mau. Ya ini akhirnya harus terjadi pertempuran, diawali dengan pembakaran pohon kurma itu dalam rangka memberi pengasapan biar asapnya masuk ke perkampungan sehingga mereka nggak betah, karena mereka tinggal di tengah kebun lalu sekitar kebun itu dibakar. Nah asapnya otomatis masuk ke dalam, walaupun juga ada yang keluar, tapi mereka kan hanya kebingungan di tengah kebun dikelilingi pohon kurma ini dibakar. Ini strategi perang. Ya tentu ada satu dalil jangan menebang pohon yang berbuah. Ya itu kondisi perang sekalipun. Tapi dalam hal ini karena kondisinya darurat, ini harus dibakar pohon kurmanya untuk membuat mereka gak betah lalu keluar. Nah ketika keluar mau perang, umat Islam siap menghadang, siap menghadapi mereka. Tapi kalau mereka gak berani, tawarin lagi, mau tetap tinggal kita serang atau kalian keluar dengan aman. Tetap masih ada penawaran. Hanya mereka milih meninggalkan tempat, tapi merusak rumah-rumah mereka. Mereka juga ada bakarin rumahnya sendiri. Perabotan-perabotan yang memungkinkan diambil, dibawa pergi, tapi yang tidak memungkinkan tinggal bakar. Tujuannya agar apa yang mereka tinggal tidak dipakai oleh umat Islam. Itu artinya ada semacam peperangan di antara umat Islam dengan Bani Nadir yang memang mereka mengingkari kebenaran Al-Quran dan tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena harapan mereka, keturunan mereka lah yang jadi nabi, sudah berusaha tinggal di kebun kurma, kok anaknya orang sudah jadi nabi dulu, kecewa itu. Jadi salah satunya adalah iri. Sebenarnya tahu Al-Quran itu benar, Al-Quran isinya baik, Al-Quran mengajarkan tauhid, Al-Quran sejalan dengan Taurat. Tapi irinya adalah, dengkinya, kenapa kok bukan dari keturunan kami yang jadi nabi. Nah ini jadi hasad itu yang kemudian menjadi penyebab ingkarnya mereka. Nah ini juga pelajaran. Kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan kebaikan dan kebenaran ketika kita mungkin tidak suka sama orang yang menyampaikan. Ini juga bahaya ini. Ya, jadi umpamanya ada orang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, tapi kita sudah nggak suka dulu dengan orangnya. Kira-kira mau nggak dengarkan? Nggak mau. Ya normal, itu normal. Tapi bukan dengan begitu cara kita mau mendengarkan kebenaran. Sampai ada bahasa Arab itu, ungdur ila maqal wala tangdur ila mangkol. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ibaratnya ini hanya contoh yang ekstrim. Seorang pencuri itu kan jahat, tapi kemudian dia mengatakan bahwanya ini pencuri. Tapi ketika katakan kita nanya, oh jalan untuk menuju ke jalan raya kemana? Oh ke sana. Tapi kalau dia menunjuknya ke arah yang benar, walaupun yang ngomong pencuri, ya kita terima, jangan aku nggak percaya kamu maling itu. Padahal yang dia katakan benar, bahwa jalan menuju ke jalan raya ke sana, ke selatan atau ke utara juga ada, umpamanya seperti itu. Nah, tapi yang ngomong maling, yang diomongkan itu benar. Apakah kita tolak? Ya tidak. Karena masalah yang dia arahkan, kalau mau ke jalan raya, ya itu ke selatan ada, ke utara ada. Umpamanya kalau kita nanya di sini, maka apa yang diucapkan walaupun yang ngomong seorang pencuri itu kita
terima. Nah ini hanya untuk contoh ekstrim. Jadi ungdur ila maqala, ya, lihatlah, perhatikanlah apa yang diucapkan. Wala tangdur ila man qala, dan jangan melihat kepada siapa yang mengucapkan. Nah masalahnya orang-orang kafir dari Yahudi yang mereka adalah Bani Israel itu melihat Nabi Muhammad ini keturunan Quraisy, ya, bukan dari keturunan mereka. Maka muncul iri, hasad. Maka kebenaran apapun yang keluar dari Nabi Muhammad, kebenaran apapun Al-Quran yang disampaikan, mereka nggak mau mendengarkan. Nah itu qulubuna ghulf, sudah hati kami tertutup untuk mendengar, menerima apa yang ada dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi kata kuncinya karena mereka hanya melihat pada siapa yang mengatakan, yaitu Nabi Muhammad SAW yang bukan dari keturunan mereka, maka kebenaran apapun yang dibawa, apa yang ada dalam Al-Quran, sekalipun sesuai dengan kitab mereka, Taurat, mereka tolak. Nah ini hanya untuk menggambarkan kenapa orang-orang Yahudi yang punya kitab Taurat tidak mau menerima Al-Quran. Mereka berkata, sungguh kitab suci yang dibawa Muhammad akan mendukung ajaran ketauhidan yang dibawa Musa alaihissalam dan menyerang ajaran keberhalaan yang mereka peluk. Jadi orang-orang Yahudi juga gak suka dengan kesyirikan. Ini kalau mereka melihat orang-orang Mekah sebagai penyembah berhala. Nah ini gambaran apa yang mereka yakini. Kemudian tafsir Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah Al-Ansori, ya, dari tokoh-tokoh kaum Yahudi, ya, bahwa mereka telah berkata, kisah ini turun mengenai masalah kami, yaitu kaum Ansor, dan mereka orang-orang Yahudi. Pada zaman jahiliyah dulu, kami, yaitu orang-orang Arab Madinah yang kemudian disebut kaum Ansor, sebagai pemeluk agama syirik, pernah mengalahkan ahli kitab, yaitu kaum Yahudi yang di Madinah, dulu namanya Yathrib. Mereka dulu pernah berkata, sungguh sekarang inilah masa kebangkitan seorang nabi, telah dekat waktunya. Ia akan membunuh kamu seperti pembunuhan terhadap kaum Ad dan kaum Iram. Maka ketika Rasulullah SAW sudah dibangkitkan, kami mengikutinya. Nah, di sini maksudnya Rasulullah adalah nabi, utusan Allah. Maka ketika Rasulullah atau seorang nabi utusan Allah sudah dibangkitkan, kata mereka, kami mengikutinya, ya, tetapi mereka kafir kepadanya. Nah, ini sedikit tambahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Nah, kalau Ibnu Jarir itu seorang penulis kitab tafsir Al-Quran yang termasuk generasi awal, ya, biasanya disebut tafsir Tobari. Jadi namanya Ibnu Jarir, tapi berasal dari kata Tobar ataupun orang tersebut dari daerah Tobari, kemudian disebut tafsir Tobari. Kayak hadis Bukhari namanya Muhammad, tapi karena orang Bukhari, Bukhara, lalu hadis ini riwayat Bukhari, itu sebenarnya nama tempat.
dan seterusnya. Nah, ini sedikit menambah keterangan terkait dengan kaum Ansor. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, belum ada istilah kaum Ansor. Jadi penduduk Madinah ini berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menganggap penduduk Madinah yang tidak mau iman kepada kitab Taurat disebut kaum musyrikin, kaum kafirin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Lalu berharap nanti akan datang Nabi ya terakhir yang akan mendukung kebenaran mereka, yang akan sesuai kitab Taurat. Ini harapan orang-orang Yahudi ya. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Madinah yang pernah perang dan mereka kalah. Ya memang penduduk Madinah mayoritas, sementara penduduk Yahudi mungkin kalau dibandingkan total minoritas, dan mereka kalah. Lalu berharap, tunggu saja, kami akan memenangkan peperangan, kami akan mengalahkan kalian. Nanti akan datang seorang Rasul yang mendukung kitab kami, keyakinan kami, keimanan kami. Jadi ini kisah sisi yang lain, bahwa orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Madinah sebagai kaum musyrikin atau orang yang memeluk agama syirik. Nah, singkatnya, ketika penduduk Madinah mau menerima Al-Quran, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengajak Nabi Muhammad dan umatnya dari Mekah untuk pindah hijrah ke Madinah. Ini kan membuktikan apa yang diharapkan orang Yahudi itu sesuai, karena datang Nabi yang mendukung isi Taurat, apa yang mereka imani dan mereka yakini. Tapi giliran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah yang sesuai mereka tolak. Malah justru penduduk Madinah yang tadinya dituduh oleh orang-orang Yahudi, kalian nanti akan kalah, kami yang menang, nanti Nabi yang datang adalah pendukung kami. Malah kebalik ini, orang Yahudi menolak, malah penduduk Madinah menjadi pendukung dan penolong umat Islam, penolong Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Mekah, dan akhirnya disebut kaum Ansor. Sedikit melebar istilah Ansor. Ansor itu dari kata Nasoro, ya, menolong. Lalu orang yang menolong bisa menggunakan kata Ansor, bisa menggunakan kata aslinya Nasrani, ya Nasrani, itu artinya penolong. Ansor para penolong. Jadi kalau secara istilah menurut bahasa Arab, Nasrani dari kata Nasoro, baca Arabnya Nasroni, ya. Tapi bahasa Indonesia Nasrani, karena roh dibaca ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang refleks, semua roh dalam bahasa Arab dibaca ra bahasa Indonesia, sampai salam pun dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan ya sudahlah, itu lidah Indonesia. Nah ini Nasrani, tapi kita juga nyebutnya Nasrani. Nah itu artinya penolong. Kalau kita memaknai lebih dalam, menjadi penolong kaum penduduk Madinah yang kemudian diistilahkan dengan kaum Ansor, itu sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Di mana letaknya?
mereka harus memfasilitasi para pendatang, orang-orang Mekah, ya, dari Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua orang-orang yang hijrah itu datang tidak punya rumah. Nah, orang Madinah itu harus merelakan sebagian tempat tinggal mereka untuk menampung umat Islam yang jumlahnya bukan hanya 1-2 orang, puluhan bahkan ratusan orang. Maka penduduk Madinah pun semuanya kompak. Mana yang punya tempat tinggal ditempati. Bayangin. Jadi numpang tidur bukan sehari 2 hari, sepanjang hidup selama dia belum punya tempat tinggal. Coba kira-kira hanya contoh ini. Seandainya kita kedatangan tamu lah gitu, tamu nginepnya sebulan loh, harus sebulan loh ini. Mikir loh ini, wah, kamarnya yang biasa kita tempati harus ditempati tamu, ya, yang biasanya kita masak hanya untuk sekeluarga, umpamanya cuma 4 orang atau 5 orang, ada tamu 2 atau 3, berarti jadi 7, bahkan mungkin kalau 5 jadi 10, dan itu terus. Sementara mereka nggak mensubsidi apapun, tamunya cuma numpang makan. Ini coba kita menguji mental kita, kedatangan tamu 1 bulan, ya, menempati rumah kita, bersama kita, makan bareng kita, dan kita memberi biaya hidup. Wah, mumet meneh. Untuk apa saja kita bantu. Itulah orang-orang Ansor. Diberi nama Ansor itu nggak sembarangan, bukan istilah yang ringan, bukan istilah yang sepele, istimewa dan sangat luar biasa. Bagaimana kita? Mereka mau mengorbankan semua harta yang mereka miliki, benda yang mereka miliki, waktu yang mereka miliki untuk berbagi. Bahkan ini ada sisipan kisah sampai pada tingkatan berbagi istri. Olah ngeri. Jangan mikir yang aneh-aneh. Maksudnya begini, ada seorang sahabat, diantaranya namanya Abdurrahman bin Auf, yang kemudian ditampung oleh seorang Ansor, penduduk Madinah, namanya Sa'ad, gitu kan. Nah, ini Abdurrahman bin Auf masih miskin, nggak punya apa-apa, pendatang, nggak punya modal, nggak punya rumah, ya namanya juga pendatang. Lalu ditampung, dikasih fasilitas kamar, tempat tinggal, bahkan sampai ditawari, mau nggak saya kasih istri, saya jodohkan. Dengan siapa? Dengan salah satu istriku lah, gitu Pak. Coba kamu pilih dari kami. Maaf, orang Arab itu kan orang satu loh, maaf nih ibu-ibu jangan tersinggung. Kamu cerita. Jadi punya beberapa istri, lalu lihat, ya, mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, lalu saya nikahkan dengan kamu. Waktu itu tentu istri pun tidak ada batasannya. Kemudian kan syariatnya belum turun. Kemudian juga mungkin belum ada masa iddah. Jadi jangan terus iddahnya itu babnya lain. Ini lagi cerita di awal-awal, belum ada masa iddah. Mungkin pernikahan pun tidak banyak aturan-aturannya. Tapi intinya sampai sebegitunya mau berbagi, sampai setingkat istri pun mau dibagikan itu. Wah, ini dahsyat sekali. Tapi tidak terjadi karena Abdurrahman bin Auf menolak. Jangankan kamu berikan istri, yaitu kamu beri uang pun saya nggak terima. Lalu terus gimana? Tunjukkan di mana pasar. Ini kewibawaan Abdurrahman bin Auf yang memang pedagang ulung, tapi saat datang nggak punya apa-apa. Akhirnya dia pergi ke pasar, diantar oleh Sahibul Bait. Lalu di sana dia jadi marketing. Nah, itu sisi yang lain Abdurrahman bin Auf. Tapi yang ingin kita angkat adalah seorang Ansor, dan semua kaum Ansor itu rela mengorbankan tempat tinggalnya,
memberi subsidi makan minum, ya, bahkan pakaian dan seterusnya, itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Suka membantu, suka memberi. Pertanyaan, siapkah kita jadi orang seperti kaum Ansor? Jawab aja dulu, siap begitu melek loh. Ini mau penutupan masalahnya. Kalau gak ada jawaban, materi dilanjutkan. Ancaman ini, ancaman. Siapkah kita menjadi orang yang seperti kaum Ansor? Tentu tidak setinggi kelas kaum Ansor. Jadi kalau mungkin kita lihat orang yang membutuhkan, kita beri, itu sudah masuk, berarti kita ini adalah kaum Ansor. Setidaknya sifat Ansornya ada. Ada orang yang mungkin butuh pekerjaan, kita bantu apa yang kita miliki, lowongan pekerjaan. Ya, umpamanya kita orang yang berkecukupan, ini ada orang butuh pekerjaan. Nah, ya sudah, kamu bantu saya. Pokoknya kerjanya tiap hari manasi mobil, kalau ngelap-ngelap, udah nanti saya kasih bulanan atau harian atau pekanan. Nah, itu kan hanya satu contoh yang sederhana di masa sekarang. Jadi bagaimana menolong orang, ya, yang kemudian mereka juga merasa dihargai, ya, bukan hanya sekedar diberi, tapi diberi tugas, tapi kita memberinya lebih. Itu ini hanya sekedar contoh menolong. Apapun, mungkin ada anak-anak yang butuh pembiayaan sekolah, lalu kita subsidi untuk pendidikan anak itu. Itu bagian dari sekelumit bahwa kita adalah memiliki sifat kaum Ansor. Karena kaum Ansor itu totalitas, harta benda mereka dibagikan. Bahkan sebagai kalimat akhir, sebagai kisah, ya, ada seorang sahabat yang sebenarnya tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan satu piring. Ada tamu yang di hadapan Nabi yang belum makan, lalu harus menginap. Nabi Muhammad SAW nanya kepada istrinya, ada nggak makanan? Maaf ya Rasulullah, kami nggak punya persediaan apapun. Ya sudah, akhirnya Nabi mengumumkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap menerima tamuku ini dan memberi makan? Nggak tanggung-tanggung, nggak mikir panjang, salah satu sahabat, saya siap. Lalu dibawalah tamunya sampai rumah, nanya istrinya, ada nggak makanan? Nggak ada, kecuali satu piring jatah anak kita. Ya sudah, anak kita ditidurkan, lalu kita nggak usah makan, satu piring berikan ke tamu. Sampai sebegitunya untuk menggambarkan demi berbagi, orang Ansor itu berjiwa besar, siap berbagi. Mari kita pulang karena sudah siap berbagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan juga yang menyediakan makanan dan minuman hari ini termasuk memiliki sifat Ansor. Amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan semua semangat, semua mau berbagi demi kebaikan dan mendapatkan imbalan dari Allah berlipat ganda dan diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan semangat dulu Pak ya. Saya nanya dulu, siap jadi kaum Ansor? Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini Pak Wahyu pengen kita semangat, lalu makannya yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.